Horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan saudaraku semuanya? Doa dan harapan kami, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini Selasa 24 Maret 2026 tertulis di dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa dan Omega. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dalam abjad Yunani. Arti kata Alfa dan Omega adalah istilah yang mengacu pada huruf alfabet Yunani yang pertama dan terakhir yang sangat mudah kita pahami seperti huruf A dan huruf Z. Aku adalah Alfa dan Omega. Ungkapan itu menunjukkan kesempurnaan dan totalitas. Allah lah yang memulai segala sesuatu dan menyelesaikan segala sesuatu. Bahwa Dia telah ada pada awal segala sesuatu dan akan selalu ada sampai akhirnya. Ini menunjukkan keberadaan Tuhan kita. Alfa dan Omega yang disingkapkan kepada Yohanes di Pulau Patmos sangat penting untuk menguatkan orang Kristen yang menderita dan dianiaya pada saat itu. Allah yang adalah Alfa dan Omega sudah ada dari dulu sampai selama-lamanya, ada bagi setiap orang yang hidup baginya. Sekalipun dalam penganiayaan dan penderitaan. Jika dulu Allah senantiasa ada bagi umatnya, bangsa Israel, Dia jugalah yang akan menyertai orang percaya di sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini kita yakin bahwa Tuhanlah yang sudah menyertai kita dari awal. Bahkan Dia juga akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Bahkan penyertaannya sampai kepada kesudahan zaman seperti yang dijanjikannya dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus Kristus yang kita sembah bukan sekedar tokoh sejarah. Ia bahkan sudah ada sebelum penciptaan dan memegang kendali dari awal hingga akhir dari dunia ini. Yesus adalah Allah kekal yang merangkai masa lalu, masa kini, dan masa depan di bawah pengawasan serta kuasanya. Keberadaan Yesus sebagai Alfa dan Omega mendorong kita untuk menaruh pengharapan yang tiada henti kepadanya. Ialah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena segala hal dimulai dan berakhir di dalam Yesus. Ia yang pekerjaannya dimulai dengan baik di dalam diri kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus datang. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupan ini teruslah ingat bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Ia ada di awal kehidupan kita karena Ialah yang memberi kita hidup dan tujuan. Ia selalu ada bersama kita di setiap detik langkah kita karena segala sesuatu yang ada adalah dalam kuasa-Nya. Penyertaan Tuhan atas kita tak akan pernah berubah asalkan kita tetap setia mengikut Dia sampai akhir dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sebagaimana Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Karena itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan dan tidak lagi hidup menurut firman-Nya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini
yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega, mengawali kehidupan kami dan pasti ada sampai akhir hidup kami, sehingga kami semangat berjuang walaupun ada banyak hal yang tidak bisa kami pikirkan, tapi kami yakin Engkau adalah Alfa dan Omega dalam hidup kami, menyertai dan menolong kami. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Kami terus berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, yang bersekolah, yang kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan menolong dan memberkati. Begitu juga Tuhan keluarga-keluarga muda yang belum memiliki buah hati, Tuhan menolong mereka, memberi kesabaran. Tuhan, bagi para orang tua, Engkau beri kekuatan untuk terus melakukan dan melakoni kehidupan, supaya apapun yang kami impikan melalui kehidupan kami dan anak-anak kami, boleh kami cukupkan bersama dan di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang dalam keadaan duka, Engkau hibur mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menolong mereka. Baik sakit di rumah sakit, Tuhanlah terus menaungi kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sukacita, karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Tuhan menolong mereka terus. Tuhan, para orang tua kami yang lanjut umur, Engkau berkati. Sehingga di masa tua mereka terus bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Anda ingin menuliskan komentar tentang renungan kita, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.